Nah, di sini teman-teman ya, anak ini melaksanakan sholat dengan memakai baju yang bertuliskan nama salah satu agama di Indonesia, teman-teman ya. Sekolah Kristen Seknah, seperti itu teman-teman. Nah, mereka tahu itu. Lah, kenapa dibiarkan, Pak? Ini anak-anak ini malah asik main kartu remi di saat orang tuanya melaksanakan ibadah sholat di dalam masjid pula. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mengklik dan menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap membantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Salat merupakan jalinan hubungan antara kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita mau melaksanakan ibadah, tentu kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mulai daripada bersuci, berwudu, dan segala macam bentuk pakaian kita harus kita perbaiki. Namun pada kali ini teman-teman ada beberapa video yang menurut saya ini janggal sekali. Di video ini teman-teman ada beberapa orang, oknum lah ya, kita sebutkan oknum. Ada beberapa oknum melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tetapi memakai atribut non-Islam teman-teman ya. Di belakang bajunya tersebut tertulis nama salah satu agama di Indonesia teman-teman. Dan video yang kedua yang akan kita reaksi kali ini teman-teman, ada sekelompok anak-anak melakukan permainan kartu remi ya, kartu gaplek ya namanya. Saya tidak tahu apa namanya yang tepat. Yang jelasnya itu yang saya tahu itu adalah kartu remi. Mereka melakukan permainan kartu remi ini di dalam masjid saat orang tuanya melaksanakan ibadah sholat teman-teman. Coba kita lihat beberapa video berikut ini. Nah, di sini teman-teman perhatikan baik-baik. Di sini mereka melaksanakan sholat dengan bersaf ya di dalam satu masjid. Coba kita putar. Nah, di sini anak-anak ini malah ketawa-ketawa ya teman-teman ya, mempermainkan ibadah sholat. Nah, di sini teman-teman ya, anak ini melaksanakan sholat dengan memakai baju yang bertuliskan nama salah satu agama di Indonesia teman-teman ya. Sekolah Kristen Seknah, seperti itu teman-teman. Jadi kayaknya dia tidak ada baju lagi di rumah, makanya dia pakai baju apa adanya saja, yang penting tertutup aurat, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau seperti itu ya mungkin boleh-boleh saja teman-teman ya. Akan tetapi di sini jangan kita maknai sebagai toleransi ya. Jangan kita maknai ini bagian daripada toleransi, salah teman-teman ya. Memakai atribut ataupun memakai pakaian atributnya orang-orang tertentu itu salah sekali. Oh, dua orang ya, dua orang. Jadi mereka di sini teman-teman melaksanakan sholat itu berjamaah di dalam masjid dengan memakai pakaian yang ada tulisan sekolah Kristen, seperti itu teman-teman ya. Makanya teman-teman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah ketika masuk ke dalam masjid. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita masuk ke dalam masjid, apalagi hendak melaksanakan, menunaikan ibadah sholat, maka seharusnya kita memakai pakaian yang indah. Di sini kalimat perintah Allah adalah zinatakum, yang indah, pakaian yang terindah, bukan pakaian yang terbaru. Terbaru belum tentu indah, tetapi kalau indah, kita memakai pakaian indah, maka insya Allah itu terasa nyaman ketika kita melaksanakan ibadah sholat teman-teman. Jadi video yang tadi teman-teman itu tidak layak dicontoh, tidak patut kita tiru. Kita mengamalkan toleransi itu cukup kita maknai dengan kalimat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama kamu dan bagiku agamaku. Kita memaknai toleransi ini adalah ketika kita beribadah sesuai agama kita, jangan dicampurkan dengan ajaran agama yang lain. Dan juga kalau ada agama yang lain mereka sedang beribadah, jangan kita ikut-ikutan teman-teman. Biarkan mereka, hormati mereka melaksanakan cara beribadah mereka. Itulah cara toleransi yang baik menurut saya teman-teman. Dan video yang kedua teman-teman, ada sekelompok anak-anak sedang bermain kartu remi di saat orang tua itu melaksanakan sholat di depan mereka teman-teman. Coba lihat berikut ini.
Coba dilihat baik-baik teman-teman ya. Di sini orang tuanya sedang sholat. Tetapi saya lihat ini bapak ini malah sudah mengetahui kejadian anak-anak ini teman-teman. Coba kita putar. Nah, mereka tahu itu. Lah, kenapa dibiarkan Pak? Ini anak-anak ini malah asik main kartu remi di saat orang tuanya melaksanakan ibadah sholat di dalam masjid pula. Astagfirullahaladzim. Ini namanya mencampurkan yang hak dengan yang batil, teman-teman ya. Padahal itu dilarang total ya, sangat dilarang Allah Subhanahu wa taala mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Meskipun mereka anak-anak, tentunya orang tua tersebut menegur ataupun menasihati agar mereka berbuat baik, beribadah ataupun melakukan aktivitas yang terbaik ketika mereka di dalam masjid. Astagfirullah. Nah, di si bapak tadi tuh malah ketawa, teman-teman. Coba kita ulang dikit. Ah, ketawa deh ya, teman-teman ya. Coba kita ulang lagi. Ah, ini dia. Ini malah dia tahu, sudah tahu anak-anak di belakangnya melakukan perbuatan yang batil, malah tidak dicegah, didiamkan, teman-teman. Na'udzubillah. Kalau hal yang semacam ini kita biarkan, maka dikhawatirkan nanti mereka nanti lanjut usia, memasuki hari dewasanya, tentu akan teringat kejadian-kejadian yang seperti ini, teman-teman. Maka tidak menutup kemungkinan, teman-teman, mungkin nanti mereka dewasa lebih fatal lagi parahnya, teman-teman ya. Makanya disinilah tepat sekali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum mungkaron, siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka hendaklah ia mencegahnya dengan kedua tangannya, dengan tangan. Rubah dengan tangan dulu. Fa illam yastati fa bilisani, kalau tidak mampu dengan tangan, maka ubah dengan, cegah dengan kata-kata, tegur mereka, nasihati mereka, teman-teman, seperti itu. Tetapi ini malah si bapak yang tadi, yang kita sudah lihat tadi, malah mendiamkannya. Meskipun mereka masih anak-anak, ini tidak patut dilakukan di dalam masjid, teman-teman ya. Akan menjadi hal yang buruk nanti ketika mereka membiasakan ini melakukan hal-hal yang batil di dalam masjid, teman-teman. Saya kira, teman-teman, ini kembali kepada orang tua. Ketika membawa anak-anaknya ke dalam masjid, harap bisa mengontrol anak-anaknya. Kalau sekiranya anak tersebut belum bisa melaksanakan ibadah sholat yang benar, jangan dibawa ke masjid, takut nanti mengganggu ibadah orang-orang yang ada di dalam masjid tersebut, teman-teman. Akan menimbulkan kericuhan ataupun mengganggu kekhusyuan ibadah sholat para jamaah, teman-teman. Maka ini tentu kembali kepada orang tua, jangan membiarkan anak-anaknya melakukan hal-hal yang buruk seperti ini, teman-teman ya. Kalau orang tua diam, tidak mau menegur, maka besar kemungkinan nanti di hari dewasanya lebih parah, teman-teman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita daripada hal-hal yang membuat akidah kita rusak, teman-teman. Mungkin itu saja, teman-teman, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Kita akan bertemu di episode berikutnya. Kalau ada kata-kata yang salah ucap ataupun salah sebut, mohon saya dimaafkan. Yang benar datang dari Allah, yang salah tentu datang dari saya pribadi. Jazakallahu khairul jaza. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.